Ya, selamat pagi Bu Lisna. Pagi Pak. Iya, apa kabar Bu pada pagi hari ini? Luar biasa sehat Pak. Bapak bagaimana Pak? Kabar saya juga sehat ya Bu ya. Ya, jadi seperti yang sudah kita rencanakan ya Bu ya, bahwa pertemuan kita pagi ini yaitu adalah untuk kegiatan percakapan pra-observasi Bu ya. Karena rencananya besok kita akan mengadakan supervisi ya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Jadi sebelum kita supervisi ya, terlebih dahulu kita mengadakan pertemuan yang disebut pertemuan pra supervisi. Di mana di sini nanti kita akan membahas ada 3 yang mau kita diskusikan ya. Yang pertama, kita akan menyampaikan kira-kira apa sih tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Kemudian kegiatan ini tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi kita ya tentang apa sih yang mau kita capai di kegiatan supervisi besok yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk membuat rasa nyaman ya. Artinya ketika supervisi besok ya, Ibu tidak merasa seperti diawasi ya, tidak merasa seperti dicari-cari kesalahan. Karena tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk merancang pembelajaran yang nantinya berpihak kepada murid ya. Dan kemudian yang ketiga, untuk menginformasikan poin-poin apa saja yang mau kita amati besok. Jadi seperti itulah tujuan pertemuan kita kali ini ya, untuk menyamakan persepsi, kemudian untuk menjelaskan atau mengkonfirmasikan apa sih yang mau diamati untuk pembelajaran besok. Kira-kira seperti itu ya. Iya, jadi kepada Ibu Lisna kira-kira pastinya sudah ada dipersiapkan ya tentang pembelajaran besok ya. Sudah Pak. Ya, jadi pembelajaran besok tujuannya apa kira-kira? Tujuan pembelajaran besok untuk supervisi. Tujuan pembelajaran yang besok Pak itu peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris dengan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, berarti tujuan di pembelajaran besok itu materinya tentang deskripsi jenis-jenis pekerjaan atau profesi ya. Jadi anak-anak diharapkan mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah Ibu tetapkan seperti itu ya. Ya. Ibu Lisna juga sudah menyiapkan ya langkah-langkah teknis untuk kegiatan pembelajaran yang akan dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian apa yang Ibu Lisna persiapkan untuk pembelajaran besok? Yang saya persiapkan untuk besok adalah yang pertama media pembelajaran Pak. Ya. Yang kedua modul ajar atau materi ajar. Ya. Yang ketiga kuis atau lembar kerja peserta didik Pak, LKPD. Iya, berarti Ibu Lisna sudah mempersiapkan tadi media, kemudian materi, kuis dan juga bahkan LKPD-nya ya. Ya. Nah, kemudian dari hal yang sudah Ibu Lisna siapkan tadi, yang memungkinkan untuk membantu mencapai keberhasilan yang ingin Ibu capai, kira-kira apa Bu? Yang membantu yang pertama yaitu media tadi Pak, media pembelajaran itu. Yang kedua adalah kemampuan saya sendiri dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Dan yang ketiga itu kuis-kuis atau lembar kerja peserta didik. Nah, melalui kuis itu atau melalui LKPD itu nanti kita bisa melihat apakah anak-anak mampu memahami materi yang saya sampaikan Pak. Iya, berarti hal yang membantu itu tadi pastinya dari diri sendiri, dari murid itu sendiri, dan juga media tadi ya. Nah, kemudian kemampuan dalam menyampaikan materi dari soal-soal atau kuis LKPD. Selain kemampuan penyampaian materi, kemampuan apa lagi yang bisa mendukung keberhasilan pembelajaran nantinya Bu? Nah, cara memusatkan pembelajaran itu Pak, misalkan memfokuskan anak-anak terhadap materi yang saya sampaikan. Jadi pembelajaran itu bisa sampai kepada anak-anak Pak. Iya, berarti mengkondisikan kelas ya, atau bisa dikatakan membuat anak itu menjadi fokus terhadap materi pembelajaran kira-kira ya. Kemudian untuk pembelajaran besok Bu, dukungan apa yang Ibu Lisna butuhkan agar pembelajaran besok dapat berhasil sesuai dengan yang Ibu harapkan? Yang pertama adalah dukungan dari rekan-rekan guru dan semangat dari mereka, terutama dukungan dan arahan dari guru-guru yang sudah banyak pengalaman dalam mengajar, yang memberi dorongan bagi saya bagaimana cara mengajar dengan baik. Kedua adalah dari murid-murid Pak, yaitu semangat dari mereka, dimana jika anak-anak semakin semangat dalam belajar,
Saya pun tentunya lebih semangat lagi dalam mengajar, sehingga pembelajaran pun dapat berlangsung dengan baik. Iya, berarti dukungannya tadi ya Bu ya, pertama dari rekan sejawat dan juga semangat murid-murid itu sendiri ya Bu ya. Ya, kemudian besok ketika supervisi, saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu Lisna lakukan ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita amati, terutama dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Seperti poin-poin yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi setelah selesai supervisi, kita akan kembali mengadakan satu kali lagi pertemuan ya Bu ya, yaitu refleksi ya. Jadi nanti kita akan merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, kelebihan apa, kekurangan apa, seperti itu ya. Jadi kira-kira Bu, rencananya kapan kita mengadakan pertemuan kedua Bu? Pertemuan pasca observasi. Setelah pelaksanaan supervisi atau observasi selesai, Pak. Sehari setelah supervisi atau observasi, Pak. Oh, jadi kita tetapkan aja Bu ya, sehari setelah selesai observasi. Berarti setelah Ibu saya supervisi, besoknya kita akan melakukan observasi Bu ya. Kita akan mengadakan pertemuan kedua. Nah, kita sudah selesai Bu ya, bincang-bincang untuk persiapan supervisi besok. Jadi silakan kepada Ibu Lisna disiapkan ya Bu ya, apa yang perlu kegiatan observasi besok. Semoga pembelajaran besok sukses ya Bu ya, dan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dapat tercapai ya. Terima kasih, Pak. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine. I am fine too. Thank you, Dira. So, who is absent today? Who is absent today? Adelia. Where does she go? She is Alpha. Absent. Okay. Before we starting to study English, let's pray. We pray first. Yeah, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Okay, everybody stand up. We are going to sing a song. Good morning, everybody. Do you know this song? Yes? Yes. Sing this song spirit. Okay? Okay. Good morning, everybody. 1, 2, 3, go. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Very good. Clap your hands. So, I want to ask you some questions. Tadi dari rumah berangkat ke sekolah, bagaimana perasaan? How do you feel? Happy. Ada yang happy? Mana happy-nya? Tunjuk tangan, raise your hand. Oke. Ada yang sedih karena dimarahin mamanya, ibunya, lama kali bangun, kesiangan? Ada? Ada. Oke. Ada yang merasa marah karena dijewer tadi mungkin sama emaknya di rumah, ibunya? Ada? Oke, sekarang kita mau relaxation. We take a time for relax. So, sandarkan, duduk yang tegak, sandarkan punggungnya, posisi. Rasakan punggung kamu sekarang sedang menyentuh kursi. Sekarang close your eyes. Close your eyes, please close your eyes. Kemudian imagine you hold a green balloon on your left hand. Bayangkan kamu sedang memegang balon hijau di tangan kiri. Kemudian tiup balon hijau. Blow the balloon, the green balloon. Tiup dengan emosi kemarahan yang kamu miliki. Hembuskan rasa kekesalanmu, amarahmu, kesedihanmu.
dengan rasa kebencian. Hembuskan semua emosi-emosi negatif. Kemudian bayangkan tangan kananmu sedang memegang jarum pentul. Sekarang kamu tusuk balon yang sudah kamu tiup dengan emosi negatifmu dengan keras. Ayo, 1, 2, 3, go! Start! Oke, open your eyes. Sekarang tarik nafas dulu. Take a deep breath. Ayo, tarik nafas. Tarik nafas panjang. Tarik nafas. Buang perlahan. Oke. Sekarang how do you feel? Bagaimana perasaannya? Lega. Oke, sudah lega? Kita sepakati dulu. Ini kesepakatan kelas. Baca dulu yang pertama. Berbicara yang santun. Yang kedua. Jika ingin berbicara, silakan tunjukkan. Mari kita akan memulai pembelajaran kita. We are going to learn our lesson today. First of all, I want to ask you some questions. You. What does your father do? My father is a farmer. Okay. Dira, you. What does your mother do? Juga. Apa yang dilakukan seorang? Playing the plants and takes care of the plants. Ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Last meeting we had learned about simple present tense. Simple present tense. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini. Lalu tentang simple present tense sekarang. Jobs and Profession. Oke. Semua kita punya tujuan. Kita hidup punya tujuan. Kita makan juga punya tujuan. Begitu juga pembelajaran kita hari ini, kita mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan mode pembelajaran discovery learning peserta didik dapat menentukan, menganalisis, membandingkan, menyusun dan menampilkan teks deskriptif tulis dan lisan terkait profesi atau pekerjaan dalam interaksi dengan guru dan teman. Secara alami di dalam dan di luar kelas dengan disiplin, jujur, tanggung jawab dan saling bekerja sama serta memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan yang tepat atau minimal 70% benar sesuai KKM. Yes, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita bisa menentukan, menganalisis, membandingkan, menyusun, dan menampilkan tes deskriptif tulis dan lisan. Okay, we are going to sing a song. Let's sing a song together. I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town. And I say, hey brother, what's going down? I see a boss man with the maid. I see the police putting folk in jail. I see a doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the cars. I see the people in my town. And I say, hey brother, what's going down? Let's analyze the profession from the lyric of the song. Ayo kita analisis dulu. Pekerjaan apa saja tadi yang ada pada lagu ini? Ayo apa aja? Ini dia. Firefighter. Apa itu firefighter? Apa lagi yang kemudian? Lifeguard. Ayo. Lifeguard. Apa lifeguard? Yes, penjaga pantai. Ada juga ya, pintar sekali. Kemudian apa lagi? Teachers. Oke. Nah ini lagi ada flashcard. Flashcard. Apa ini? Flashcard. Ayo, repeat after me. A cashier.
Yes, good. I can see too. I can hear. Okay. And I can move. Yes, good. Memberikan beberapa teks, silakan kamu pelajari sendiri dan kemudian silakan catat mana yang perlu dan presentasikan tentang apa yang sudah kalian observasi. Ya, kelompok I can see one. Oke, kelompok I can see two. Oke, kelompok I can hear. Bagaimana, sudah ditonton videonya, Nak? Terserah, yang penting bisa kamu pelajarin apa yang sudah kamu dapatkan dari video yang sudah saya bagikan, ya. Oke, tentang jobs and profession. Oke. Dokter. Yuga? Dokter. One, yes, this. Can you read the question? Read, please. Who treats the sick people? Doctor. Good, very good. Doctor. Read the question. Who treats the sick people? Pilot man. Can you read the question? Who is licensed to operate an aircraft in flight? The answer is? Pilot. Oke. Visi pekerjaan dokter gigi. Dokter gigi adalah dokter yang membantu pasien untuk membersihkan mulut dan gigi dengan masalah gigitan. Dokter gigi dapat memastikan mulut menjadi bersih. Oke. Saya Nika Odalika, saya dari kelompok I Can See. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang I Can See One. Jadi pendapat saya di sini, I Can See One menjelaskan tentang dokter gigi, di mana dokter gigi itu membersihkan mulut atau mencabut gigi. Sebutkan nama kelompoknya. Hello guys, my name is Anissa. Di luar tadi kami bermain game dengan tema monopoli dengan pertanyaan dan hukuman yang kecil. Kami di sana merasa senang karena terhibur. Yang diperoleh tadi apa saja? Di tadi kami mendapat banyak ilmu pengetahuan yang lebih dalam dengan berjenis pertanyaan Tentang? profesi. Yes. Perkenalkan, nama saya Sergei Manis Ranggang, saya dari kelompok I Can See One. Tanggapan saya. Nama profesi saya itu Violet, Hira, Olga, dan Bukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teacher. I have a mother. She is a teacher. She works at school. Her name is Nana. She goes to school at 7 morning and she goes to home at 1 afternoon. Her job
is educated student, good student, and bright student. She is very patient. She is very happy and proud to be a teacher. Okay, thank you. Okay, time's up. What is your goal? My goal is to be a doctor. I want to be a doctor because the children was my goal. And when I see my parents sick, in my head, speaking, I want to be a doctor because I don't want to see my mother sick, and I will enjoy them. Okay, how do you feel today? I feel very happy. Coba harapannya seperti apa setelah mempelajari ini? Better again. To be better. Oke, to be better again. Belajar lebih baik lagi ya. Thank you. Give Anugerah applause. Ayo. What is your goal? My goal is a doctor. I want to be a doctor because I want to be my field, other drugs, medicine, the best treatment, and I want to help and treat sick people. Cara meraihnya yaitu kita harus pray, experience, try medicine college, study medicine, and not to afraid to take risk. Oke, jadi bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini, Nike? Hah? Happy. Jadi harapannya ke depannya lebih baik lagi. Ya, oke. Terima kasih, Nike. Ya, selamat siang Bu Lisna. Selamat siang Pak Juliber. Iya. Apa kabarnya Bu Lisna? Iya, luar biasa ya. Ya begini ya Bu Lisna, hari ini kegiatan kita adalah pertemuan pasca observasi. Karena sebelumnya kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Jadi tujuan kita melakukan pertemuan hari ini yaitu pasca observasi ada dua ya Bu ya. Yang pertama, kita akan menganalisis apa hasil yang sudah kita dapatkan terkait ukuran keberhasilan penyampaian materi. Dan yang kedua, di sini mungkin ada perancangan pengetahuan. Jadi, Misna, bisa nggak kira-kira Ibu ungkapkan apa hasil dari supervisi kemarin? Apakah kira-kira menurut Ibu Lisna sudah baik dan sudah terlihat dari tujuan yang Ibu sampaikan ketika pembelajaran? Baik Pak, terima kasih. Dari kegiatan supervisi kemarin yang saya lakukan di kelas, menurut saya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Menurut saya yang sudah tersampaikan itu melalui media pembelajaran yang sudah saya siapkan terlebih dahulu Pak, itu sudah berfungsi dengan baik. Puji Tuhan, sebagian besar anak-anak didik kita sudah banyak yang memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Iya. Berarti hal yang sudah baik, yang pertama tadi adalah dari segi efektivitas penggunaan media yang baik ya. Jadi media yang Ibu Lisna gunakan sudah bisa menjembatani murid-murid ke tujuan yang ingin dicapai. Terus kalau kekurangannya apa? Hal-hal yang perlu Ibu perbaiki dari kegiatan mengajar yang telah Ibu lakukan? Menurut saya Pak, hal-hal yang perlu diperbaiki, ada beberapa anak yang belum mampu fokus pada kegiatan pembelajaran kemarin Pak. Dimana ketika saya menyampaikan materi, sebagian murid ada yang ngobrol sama temannya, sebagian lagi ada juga yang mengantuk Pak. Tapi sebagian besar sih memang sudah banyak yang fokus. Iya. Jadi menurut Ibu Lisna yang perlu diperbaiki itu adalah pengendalian dan pengelolaan kelas ya Bu ya. Memusatkan fokus anak, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada saat observasi yang lalu ya. Menurut Ibu mengenai fokus dan pengelolaan kelas, kalau misalkan diukur dari skala 0 sampai 10, kira-kira sekarang level Ibu berada di skala yang mana? Menurut saya masih berkisar di level itu. Jadi kira-kira harapan Ibu mau sampai level yang seberapa? Yang namanya harapan saya ingin maksimal Pak di level 10. Iya, pastinya ya Bu ya, di level yang maksimal ya. Nah, kemudian apa yang bisa Ibu Lisna lakukan untuk mencapai level 10, level maksimal tadi?
Yang saya lakukan untuk mau mencapai level maksimal tadi Pak, saya ingin melakukan memperbaiki lagi pengelolaan kelas, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin mencari cara bagaimana murid-murid supaya dapat fokus. Ya, berarti ada dua ya Bu ya, cara yang ingin Ibu lakukan, yaitu yang pertama memperbaiki pengelolaan kelas, dan yang kedua mencari tahu atau mencari cara agar murid-murid dapat memusatkan fokus mereka. Dari kedua hal ini yang Ibu sampaikan, kalau ditanya kira-kira mana ini Bu yang menjadi prioritas utama dari keduanya? Dari kedua hal tersebut, yang tentunya menjadi prioritas utama saya adalah mencari suatu cara agar murid-murid dapat fokus terhadap proses pembelajaran Pak. Itu yang menjadi prioritas saya. Kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa ini Bu? Kemarin sih saya sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Pak pada murid yang kurang fokus, yang mengantuk. Kemudian saya melakukan ice breaking, berbagai games pada pembelajaran. Berarti yang menjadi prioritas Ibu itu yaitu mengembalikan fokus dan konsentrasi anak ya. Misalnya melalui ice breaking tadi ya Ibu katakan. Terus untuk bisa melakukan itu agar anak kembali fokus, tidak mengantuk. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu Lisna ingin miliki? Tentunya Pak, kekuatan dari diri saya sendiri terlebih Pak, dan kemudian mencari ide-ide kreatif dari mana saja, dari berbagai sumber untuk mengembalikan fokus anak yang akan membantu mereka untuk konsentrasi dan fokus. Ya, jadi kekuatannya itu yaitu dari diri sendiri ya Bu ya, yaitu dengan cara mencari ide-ide kreatif ya untuk mengembalikan fokus anak. Terus kira-kira dalam mewujudkan itu, apakah ada yang ingin membantu Ibu dalam melaksanakan proses itu, dan kira-kira siapa-siapa saja yang turut dalam hal tersebut? Menurut saya yang paling berkompeten membantu saya adalah rekan-rekan guru Pak. Jadi guru-guru senior yang sudah berpengalaman, saya akan bertanya kepada mereka dan berdiskusi dengan mereka. Mereka yang akan membantu saya untuk mencari ide kreatif Pak. Kira-kira ini rencananya kapan yang akan Ibu laksanakan ini? Iya, luar biasa Ibu ya. Jadi demikianlah si percakapan kita Bu. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah banyak berbincang-bincang, mulai dari hal-hal yang baik yang sudah dilakukan hingga hal-hal yang perlu ditingkatkan. Mungkin sedikit masukan dari saya Bu ya. Kita sama-sama guru, masukan saya adalah pemasaran kelasnya agar lebih ditingkatkan ke depannya ya. Nah, jadi kalau boleh saya tahu bagaimana nih perasaan Ibu Lisna setelah pertemuan kita mulai dari observasi di kelas dan bahkan sampai hari ini pasca observasi. Perasaan saya ketika kita melakukan percakapan observasi, saya sebenarnya sedikit terkejut Pak, karena ini baru pertama bagi saya, karena sebelumnya yang melakukan observasi itu adalah kepala sekolah dan pengawas, tapi sekarang akan sejawat. Kita sudah mulai observasi awal kelas saya, itu sudah mulai melihat saya, dan sekarang setelah melakukan percakapan pasca observasi juga sudah semakin melihat. Rasanya saya senang mendapat masukan dari Bapak untuk memperbaiki kemampuan saya, kompetensi saya dalam pengelolaan kelas nanti dalam pembelajaran. Oke, luar biasa Bu ya percakapan kita hari ini Bu ya. Oke, jadi di sini kami juga meminta pendapat atau tanggapan dari Bapak Didiber Situmorang sebagai pengajar praktik. Oke, terima kasih Pak ini untuk waktunya. Iya, tadi saya sudah lihat rekaman pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lisna tadi. Bu Lisna, kalau menurut saya sudah baik. Memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan seperti yang percakapan Bapak dan Ibu tadi lakukan. Memang kalau pada saat melaksanakan pembelajaran, seorang guru itu memang dituntut harus lebih kreatif. Tapi saya yakin dengan Bu Lisna, karena Ibu juga mau belajar, ke depannya pasti lebih kreatif lagi dan pasti lebih baik. Mungkin itu masukan dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.